Siang Kak. Siang. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua sudah meluangkan waktu untuk bersama di sini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada kakak-kakak berkaitan dengan plak gigi atau sisa makanan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosalemian. Kakak bisa panggil saya adiknya. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Baik, saya langsung kepada materi saya tadi berkaitan dengan plak atau sisa makanan. Mungkin kakak-kakak semua pernah mengalami plak atau sisa makanan ini pada giginya. Kira-kira dalam pikiran kakak itu kenapa bisa terjadi ya ini plak atau sisa makanan ini? Tidak meningkat gigi. Tidak meningkat gigi. Baik Kak, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut yang berkaitan dengan plak ini. Jadi plak ini atau sisa makanan ini adalah endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna kuning-kuningan dan ada juga yang berwarna putih. Jadi pada saat kakak tidak menyikat gigi, maka sisa makanan itu akan menempel terus pada permukaannya gigi kakak semua. Nah, maka terjadinya ini tadi yaitu plak atau sisa makanan. Jadi faktor-faktor terjadinya ini plak atau sisa makanan ini yang pertama yaitu kurangnya kebersihan mulut. Nah, pada saat kakak semua tidak membersihkan mulut atau dengan menyikat gigi, maka sisa makanan itu akan menempel terus pada giginya kakak. Dia akan menempel terus. Nah, jika tidak membersihkannya, maka banyak akibat lanjutnya jika tidak membersihkannya ini. Plak atau sisa makanan ini bisa terjadi gigi lubang, bisa terjadi karang gigi, dan banyak faktor akibat lanjutnya. Yang berikut itu mengonsumsi makanan manis dan lengket. Kira-kira kakak semua di sini tuh sering makanan manis dan lengket tuh sering makanan apa? Coklat, permen. Apalagi saya pernah lihat kakak itu sering makan jajan. Baik. Jadi makanan manis dan lengket ini bisa menyebabkan terjadinya ini plak. Jika kakak tidak membersihkannya, maka lama-kelamaan dia akan menjadi plak atau sisa makanan ini. Jika makanan manis dan lengket ini tidak bersihkan, dia akan melekat terus pada giginya. Yang berikut yaitu posisi gigi yang tidak teratur. Kira-kira kakak di sini ada posisinya gigi yang tidak teratur, rata. Jadi posisi gigi yang tidak teratur ini bisa menyebabkan terjadinya plak atau sisa makanan ini. Karena kalau kakak-kakak tidak membersihkannya, maka dia akan melekat terus pada permukaan gigi yang ada di sela-sela. Karena kalau misalnya kakak posisi gigi yang tidak teratur, dia akan melekat terus pada gigi yang di sela-sela ini yang tidak beraturan. Maka pada saat ini sisa makanan itu, jika kakak tidak membersihkannya dengan menggunakan sikat gigi atau dengan menggunakan benang gigi, maka dia akan menempel terus pada permukaan gigi. Nah, jika kakak tadi tidak membersihkannya, maka itu yang saya bilang tadi itu bisa menyebabkan gigi lubang, bisa menyebabkan terjadi karang gigi. Karena dari plak tadi lama-kelamaan bisa terjadinya yang namanya karang gigi. Jadi yang berikut yaitu proses terjadinya ini plak atau sisa makanan. Dari sisa makanan ini bisa terjadinya dia diolah oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Nah, bakteri ini dia akan menyebabkan terjadinya ini plak. Karena apa? Bersama dengan bakteri tambah dengan air liur yang ada dalam rongga mulutnya kakak, maka bisa terjadinya ini plak. Dan karena lama-kelamaan plak ini tidak terjadi dalam satu hari saja kak, bisa terjadi 2 hari karena bakteri akan mengolahnya. Apalagi kalau pada saat malam hari kakak tidak menyikat gigi, maka pada saat itu bakteri akan bekerja karena produksi air liur pada malam hari itu produksi air liur ini menyebabkan bakteri akan bekerja. Pada saat itu bakteri bekerja dan air liur tidak memproduksi.
reproduksi. Jadi itu tadi terjadinya ini proses terjadinya ini plak atau sisa makanan. Yang berikutnya itu akibat dari plak yaitu pertama tadi yang seperti saya jelaskan dari awal tadi Kak, yaitu adanya gigi lubang. Gigi lubang ini terjadi karena sisa makanan tadi yang tidak dibersihkan, apalagi kalau posisi gigi yang tidak teratur tadi bisa menyebabkan terjadinya ini gigi lubang. Bakteri itu mengolah sisa makanan yang dimakan oleh kakak-kakak yang tidak dibersihkan tadi itu, dia akan mengolahnya. Ini proses bakteri lubang gigi ini juga tidak berlangsung secepat mungkin, bisa terjadi berapa bulan karena apalagi kalau kakak tidak membersihkannya tadi, itu akan proses lubang gigi ini akan cepat karena bakteri akan mengolah sisa makanan itu. Kalau misalkan kakak tadi tidak membersihkannya, pasti pada malam hari atau kapan bakteri akan mengolah sisa makanan itu. Yang berikut yaitu terjadinya ini karang gigi dari endapan lunak tadi. Dari endapan lunak itu bisa lama kelamaan endapan itu menjadi endapan keras. Jadi karang gigi ini yaitu endapan keras yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna kekuningan, sampai ada juga yang hitam. Kira-kira ada kakak di sini ada yang gigi, ada karang gigi, dan ada juga yang lubang gigi. Lubang gigi saya ada. Kira kakak pernah tambal gigi atau Tidak pernah, paling bagus langsung cabut. saya sedang sarankan kalau misalnya kakak itu nantinya ada gigi lubang lagi atau bagaimana, ada sarankan untuk tambah, jangan langsung cabut karena itu juga berbahaya bagi kesehatan kakak juga. Kakak juga pernah pergi bersih karang gigi? Belum. Jadi saya disarankan untuk kakak nantinya membersihkan putaran gigi, karena kalau misalnya kakak tidak membersihkan putaran gigi itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Bisa terjadinya lama-kelamaan di kakak juga menjadi tanggal atau giginya menjadi goyang. Itu akan membahayakan. Nanti kakak kalau nanti bisa membersihkan putaran gigi ke dokter gigi atau klinik terdekat. Kakak yang berikutnya itu akibat lanjut dari ini plak tadi itu bisa menyebabkan bau mulut. Karena apa? Karena dari sisa makanan tadi yang tidak dibersihkan tadi itu bisa menyebabkan bau mulut. Contoh saja kalau misalnya kakak itu menyimpan makanan di rumah, kalau makanan itu tidak dibuang pasti otomatis dia bau. Begitu juga pada rongga mulut. Kalau rongga mulut jika kakak tidak mengikat gigi, maka sisa makanan itu pasti terasa bau pada rongga mulut. Tambah lagi kalau diolah oleh bakteri yang ada dalam rongga mulut, itu bisa berbahaya juga bagi kesehatan Kak. Jadi yang berikut yaitu cara mencegah dari ini gigi lubang, yaitu yang pertama itu menyikat gigi. Kira-kira kakak di sini menyikat gigi berapa kali? 2 kali sehari, kadang saya 3 Kak. 3. Itu kapan dan kapan? Kalau mau di kampus, saya bangun itu makan sikat gigi. Sudah sikat gigi, pas sore itu sama mandi, saya sikat gigi. Terus kadang tuh sama pas malam tuh kan biasanya sudah mandi tuh, terus kan kita ada makan snack tuh, jadi sebelum saya tidur saya sikat gigi lagi. Saya disarankan untuk kakak itu jangan menggigit 3 kali sehari, karena itu juga berbahaya untuk gigi kita Kak. Kalau misalnya menggigit 3 kali sehari itu bisa menyebabkan terjadinya pengikisan pada gigi. Pengikisan pada gigi, apalagi kalau misalnya pengikisannya itu di leher gigi yang kami disebut itu ada pertemuan antara gusi dengan gigi, itu yang kami disebut leher gigi Kak. Kalau misalnya mikat gigi itu terlalu kuat bisa menyebabkan terjadinya tanggal pada gigi itu atau patah di bagian itu lehernya itu. Kalau misalnya di mikat giginya misalnya kakak juga mikat gigi terlalu kuat juga, itu bisa menyebabkan pengikisan pada permukaan gigi juga. Kalau misalnya mikat gigi bagian atas itu bisa menyebabkan giginya kakak itu mengalami pengikisan. Kira-kira tadi
saya sarankan untuk kakak itu menyikat gigi pada pagi hari setelah makan dan malam hari sebelum tidur. Kenapa kita menyikat gigi pada pagi hari setelah makan itu? Karena kalau misalnya kakak itu setelah makan itu pasti otomatis makanan itu akan menempel terus pada permukaan gigi. Nah, kalau pas setelah itu pas kakak akan melakukan aktivitas, ada yang di kampus atau bekerja di sekolah. Nah, kalau misalnya tidak dibersihkan, maka otomatis kalau misalnya kakak ada keluar, pasti dia akan menempel terus pada permukaan gigi. Apalagi kalau misalnya menempelnya pada bagian depan. Pas kakak makan sayur apa atau makan marungga, pasti kelihatan itu sayurnya di bagian sela-sela gigi yang menempel di pada permukaan gigi. Pasti kakak juga kalau misalnya buka atau kalau teman-teman yang lain ada apa omongan kakak ada apa tuh di sela-sela gigi yang kakak itu ada sisa makanan, pasti kakak juga merasa malu pada saat itu. Dan itu juga proses bakteri juga pada saat itu kalau tidak dibersihkan sisa makanan itu, dia akan mengolah sisa makanan itu. Pada malam hari kenapa kita harus menyikat gigi sebelum tidur? Karena pada malam hari kita tidur, bakteri pada saat itu bekerja untuk mengolah sisa makanan itu. Pada saat itu juga produksi air liurnya kita itu berkurang. Nah, pada saat itu bakteri akan bekerja keras untuk mengolah sisa makanan itu. Ini tadi bisa menyebabkan terjadinya plak. Dari plak ini bisa mengolahnya juga menjadinya karang gigi, bisa mengolahnya terjadinya lubang gigi pada rongga mulut yang kakak. Yang berikutnya itu makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kira-kira kakak di sini makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Makan buah-buahan apa? Pisang, apalagi? Paya, apalagi? Kira-kira sayuran? Makan terus sayur apa? Sawi terus. Baiklah, bagus kalau misalnya makan buah-buahan dan sayur-sayuran karena makanan ini bisa menyehatkan gigi kita dan bisa mengurangi terjadinya plak atau sisa makanan ini. Ini akan sehat bagi kesehatan rongga mulut. Yang berikutnya itu berkumur, Kak. Kalau misalnya kakak itu setelah makan itu kalau tidak melaksanakan sikat gigi, lebih baik berkumur dulu. Kalau kakak itu makan siang, karena setelah itu otomatis kakak tidak menyikat gigi, nah kita harus berkumur dengan air putih karena itu bisa mengurangi terjadinya plak tadi, Kak. Yang berikut itu mengontrol kesehatan gigi ke dokter atau ke perawat yang ada di klinik terdekat, Kak. Kira-kira kakak di sini pernah mengontrol kesehatan gigi? Tidak pernah. Baik, Kak, saya sarankan kepada kakak itu tetap mengontrol kesehatan gigi ke dokter gigi atau klinik terdekat karena supaya kita tahu keadaan yang ada di dalam rongga mulut kakak. Siapa tahu ada penyakit atau apa dalam rongga mulut kakak juga tidak tahu bahwa dalam rongga mulut itu ada penyakit. Nah, dokter nanti tahu bahwa dalam rongga mulut kakak itu ada penyakit. Nah, ya, seperti kakak tadi itu bisa membersihkan karang gigi nanti. Saya sarankan untuk kalau misalnya jangan tunggu pas sakit parah itu baru ke dokter gigi. Untuk ke dokter gigi itu 6 bulan sekali untuk orang dewasa, sementara untuk anak kecil itu 3 bulan. Kalau kakak itu ada adik di rumah itu beritahu adik itu atau kasih tahu adik untuk mengontrol kesehatan gigi ke dokter gigi itu 3 bulan. Kalau sakitnya parah itu jangan tunggu sampai 6 bulan, langsung pergi ke dokter gigi. Oke, Kak. Yang berikut itu menggunakan benang gigi. Menggunakan benang gigi ini tadi untuk kira-kira kakak di sini menggunakan benang gigi? Tidak. Pasti menggunakan tusuk gigi. Saya sarankan untuk kakak itu boleh menggunakan tusuk gigi kalau menggunakan yaitu tidak terlalu keras karena mungkin kakak selama ini menggunakan tusuk gigi yang sampai ada keluar darah dalam di gusi. Nah, itu akan berbahaya kakak. Itu bisa menyebabkan gusi juga menjadi luka. Tambah lagi kalau misalnya tusuk giginya di bagian itu bisa membuat gusinya terbuka nanti.
saya sarankan untuk menggunakan benang gigi. Untuk menggunakan benang ini dia akan baik pada kesehatan, tidak membuat luka atau apa. Dia akan mudah sekali untuk membersihkan pada sela-sela gigi, apalagi kalau misalnya pada gigi yang posisinya tidak teratur itu. Baik Kak, mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari Kakak? Tidak. Baik Kak, saya akan bertanya kepada Kakak. Tadinya itu faktor-faktor jadinya ini plak apa saya makan ini tadi yang bakteri manis, gigi yang tidak teratur. Oke. Baik Kak, proses terjadinya ini plak alkohol makanan ini Mulai dari makanan-makanan yang kita makan, tidak jadi bahkan jadi bakteri bekerja dan nanti menghasilkan plak. Oke, baik Kak. Akibat dari ini plak Gigi, oke, sarang gigi dan juga juga bau mulut. Oke, Kak. Cara mencegahnya Kak? jika gigi mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, habis itu berkumur dan sudah menggunakan benang gigi mengontrol juga. Oke, baik Kak. Mungkin itu saja yang saya menjelaskan tadi dan Kakak sudah menjawabnya tadi. Yang saya tanyakan pasti Kakak sudah mengetahuinya semuanya tadi toh. Saya sarankan untuk Kakak nanti sampai di rumah atau di kos untuk melakukan apa yang saya jelaskan tadi. Nantinya Kakak itu melakukannya di rumah tadi itu menyikat gigi dengan makanan buah-buahan, tambah lagi kontrol ke dokter gigi, tambah tadi membersihkan juga. Dan jangan lupa juga berkumur setelah makan. Kak, mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan. Selamat sore Kak. Sore.